Satu, saya anak Agung Adinda Rajlanti. Saya Ahmad Al-Badani. Saya Kejar Fatoni. Saya Muhammad Chandra. Saya Rizka Fiandra. Kami dari kelompok sejarah Samudra Pasai akan menjelaskan awal mula berdirinya dari Kerajaan Samudra Pasai hingga runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267, dan lokasi dari kerajaan ini adalah terletak di Aceh. Dan juga mutiara kolonial dari kerajaan Samudra ini, kerajaan Samudra Pasai ini adalah ditemukannya makam dari Raja-Raja Pasai yang terletak di Desa Sembiring, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur dari Lok Semawe. Dan juga raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Soleh dan merupakan sultan dari kerajaan Islam pertama di Indonesia. Samudra Pasai terjadi ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa itu, Samudra Pasai merupakan tempat lalu lintas perdagangan internasional seperti Cina, Serbia, India, semua berlabuh ke Samudra Pasai untuk melakukan perniagaan. Selain perniagaan, Samudra Pasai juga diyakini sebagai tempat pusat penyebaran agama Islam yang terbesar di Indonesia pertama kali. Karena lalu lintas perdagangan yang luas atau yang bisa disebut pesat ini, Samudra Pasai mengeluarkan koin sendiri yang disebut dengan dirham yang untuk sebagai transaksi jual beli di Samudra Pasai tersebut. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membukakan hasil, akan tetapi bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Lalu penyebab internal yang kedua, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah berdirinya kerajaan Malaka pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat yang politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Internal yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap Putri Majapahit, Raden Galuh Gamerancang. Alhasil pada abad 1305 sampai 1350 diminta oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Awalnya Majapahit hanya menyerang pada perbatasan Perlak, tetapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pihak Samudra Pasai. Dibaca Gajah Mada memilih mundur terlebih dulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang Samudra Pasai dari dua arah, yakni darat dan laut. Serangan darat yang dilakukan Majapahit juga gagal, tetapi mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Serangan Majapahit ini pun membuat kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran. Seperti yang kita ketahui bahwa letak kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Nanggro Aceh Darussalam. Kehidupan sosial budaya Aceh yang strategis menyebabkan perdagangan maju pesat. Hal ini menyebabkan masyarakat Aceh sering berhubungan dengan masyarakat lain atau bangsa lain, dan keadaan budayanya pun semakin maju. Lalu pada bidang ekonomi Aceh tumbuh sekitar 4,36 YoY, lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu tumbuh sekitar 3,29 YoY. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial ekonomi bekas kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan makmur. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.